Sekarang kitab Muhimmah, halaman ketiga, baris ke bawah, 3 baris dari bawah. Pertemuan bulan lalu kita membaca kitab Muhimmah, perkara tentang nususnya istri kepada suami. Apa-apa saja perbuatan yang dapat menyebabkan istri dihukumi durhaka kepada suami. Kemarin sudah kita contohkan dan sudah kita bahas. Sekarang kita lanjutkan. Halaman ketiga, baris ketiga dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan telah melaknatkan akan perempuan yang durhaka oleh segala malaikat yang berbuat bakti, yang tiada durhaka mereka itu kepada Allah Ta'ala sekejap mata jua. Artinya, seorang istri yang nusuz, durhaka kepada suaminya, apa dampak akibatnya? Kemarin diantaranya, si suami tidak wajib menafkahi istrinya yang nusus. Ya, misalnya besok nusus dia, besok tak dibogi suaminya nafkahnya, maka suaminya tidak berdosa. Tapi tidak memberikan nafkah kepada istri hanya di saat istrinya nusus itu saja. Kalau lusa udah berdamai balik, wajib dinafkahi. Setahun tak dibogi nafkah bininya. Mengapa tak ucu bolo? Ya, akak tu nusus dia. Masya Allah, bila dia nusus? Udah lama, setahun lalu. Tak dibogi nafkahnya setahun, berdosalah suaminya. Jadi tidak menggugurkan nafkah ketika kapan? Di waktu di mana dia nusus itu saja. Kalau besoknya, lusanya sudah tidak nusus, udah wajib dinafkahi. Paham tuh ya? Kemudian konsekuensinya apa lagi? Di antaranya dia mendapat laknat. Dilaknat oleh malaikat, di mana malaikat itu adalah makhluk yang senantiasa berbuat taat kepada Allah. Jadi istri yang durhaka, nusus kepada suaminya, dia akan mendapat laknat ya dari para malaikat. Laknat ini apa maknanya? Dilaknat Allah. Apa Allah melaknat maki-maki kita? Fajir, fasik gitu. Bukan. Makna laknat itu bu'di anir rahmah. Dijauhkan perempuan itu dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau dilaknat malaikat, apa maknanya? Tidak didoakan oleh malaikat akan istri yang durhaka. Kan kita sering itu ya. Istri yang durhaka kepada suami, nusus, dia dilaknat Allah, dilaknat Rasulullah, dilaknat oleh para malaikat. Nah, makna dilaknat itu apa? Dilaknat Allah, bu'di anir rahmah. Tidak atau jauh dari rahmatnya Allah. Ya. Kemudian dilaknat oleh Rasulullah. Maknanya apa? Dia tidak diakui sebagai umatnya Rasulullah. Yang kedua. Yang ketiga, dilaknat malaikat. Tidak didoakan oleh malaikat. Karena malaikat mendoakan kita. Orang yang nuntut ilmu ini pun, ya, seluruh makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di lautan, itu mendoakan orang yang menuntut ilmu. Ya, orang yang menuntut ilmu. Jadi semua hewan, kita katakan, yang ada di lautan, itu berdoa untuk kita yang malam ini mengaji. Ya. Nah, kalau cerita maksiat di Kuala Tanjung ini jangan heran. Banyak. Tapi kenapa tsunami tak datang-datang? Kan itu. Masih banyak orang yang mengaji. Jadi masih banyak penduduk lautan yang mendoakan. Jauhlah kampung kita mudah-mudahan dari balo. Amin ya Rabbal alamin. Kalau tidak udah musnah nih tenggelam. Apalagi ada komunitas gay. Ya, ada kan? Itu yang paling besar. Akibatnya paling cepat mendatangkan bala. Ya, kalau saya jauh hadirin di Amplas nggak sampai. Ya, kalau sini cepat naik sikit hilang rata. Ya, itu harus saling sinergi tuh antara aparat dengan warga. Harus tuh. Ya, sebelum terlambat. Ya, sebelum terlambat. Itu paling cepat mendatangkan bala itu tuh. Ya, paling cepat mendatangkan murka dan bala Allah Ta'ala, hal-hal yang semisal itu. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi dengan orang mengaji, itu bisa ditunda istilahnya.
dijauhkan bala dari suatu daerah. Sampai di dalam kitab Matlaul Badrin itu kan ada sebuah riwayat, ya, seorang penuntut ilmu yang melewati suatu perkampungan, maka akan diangkat, dicabut bala oleh Allah Ta'ala dari kampung tersebut. Ini orang menuntut ilmu, numpang lewat aja nih. Orang pulang mengaji, numpang lewat aja dari tempat tuh. Diangkat balo sama Allah Ta'ala. Apalagi di tempat tuh berkumpulnya orang mengaji, orang alim. Paham tuh kira-kira? Tuh dia. Jadi malaikat mendoakan kita. Jadi orang atau istri yang durhaka kepada suami, dia nggak mendapat doa dari malaikat. Umumnya doa malaikat apa isinya? Supaya kita banyak duit. Sehat? Enggak. Umumnya doa malaikat memohon ampunan atas dosa-dosa kita yang telah lalu atau bahkan yang akan datang. Jadi ketika istri itu nusus kepada suaminya, malaikat tidak mendoakannya. Itu yang dimaksud dilaknat oleh malaikat. Paham ya? Dan bahwa menyiksa oleh Tuhan yang mempunyai kekerasan di dalam negeri yang hina, yaitu di dalam neraka. Nah, wanita yang nusus kepada suami, tentu dia akan mendapat azab atau siksa yang sangat pedih di dalam neraka. Jadi neraka tuh paling banyak isinya adalah perempuan. Nah, kenapa demikian? Kata almarhum guru saya dulu, almarhum Ustadz Hafiz Yazid Allahu Yarham, karena banyak istri yang tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Itu penyebabnya. Kenapa? Ya, di neraka itu banyak perempuan. Karena sedikit sekali istri yang pandai berterima kasih kepada suami. Sedikit sekali. Ada tapi nggak banyak. Kan itu maknanya. Bukan dia nggak ada. Itulah yang menyebabkan perempuan itu banyak di dalam neraka. Kemudian beliau menceritakan gini. Ya, tapi ya di dalam surga itu nanti suaminya kalau masuk surga, ya suaminya itu akan didampingi dengan bidadari-bidadari cantik yang masya Allah. Sampai di dalam surah Ar-Rahman betisnya pun tembus. Ya, awak di sini muka putih kaki hitam. Ya, di sini kan gitu kan. Tapi kalau di bidadari itu botol tembus. Saking cantiknya bidadari-bidadari itu. Jadi apakah istri-istrinya cemburu? Istri kita di dunia nanti, di akhirat itu nggak ada lagi cemburu-cemburu. Nah, kalau perempuan istri bisa masuk surga, itu posisinya lebih cantik, lebih indah dari bidadari-bidadari surga. Kenapa demikian? Karena kalau bidadari itu di dalam surga cantiknya sudah begitu, mereka memang sudah tempatnya di dalam surga. Masuknya surga bukan karena amal, tapi ketika seorang istri, ya dia begitu berbakti kepada suaminya, masuk ke dalam surga, akan dijadikan Allah dia pemimpin-pemimpin bidadari. Artinya apa? Ya, putus bidadari-bidadari surga dibandingkan istrinya. Kalau istrinya masuk surga, ya, jadi kalau istrinya masuk surga, perempuan masuk surga, dijadikan Allah lebih cantik, ya, istri-istri itu dari bidadari-bidadari surga. Jadi nggak usah khawatir cemburu. Oh, tak ridho aku abah masuk surga. Cemana pula bini? Tak ridho laki masuk surga. Elok abah masuk neraka. Apanya cakap kau ni dek? Iyalah, masa di surga nanti abah dapat bidadari yang cantik-cantik. Awak ni apalah katanya kan? Kan itu. Udah elok abah tak usah masuk surga. Saking cemburunya dia. Padahal kalau si istri tadi bisa masuk surga, dijadikan Allah Ta'ala istri tadi, kecantikannya melebihi kecantikan bidadari-bidadari surga. Ya, laki-laki nggak usah membayangkan cemana cantiknya. Masuk surga aja dulu. Ya, itu yang penting. Jadi ibu-ibu nggak usah khawatir, ya, nggak usah malu takut kalah saing, ya, memperebutkan hati suami dengan bidadari-bidadari di surga. Berupayalah cemano ibu-ibu bisa masuk surga, biar bisa menjadi pemimpin-pemimpin bidadari yang ada di surga. Dan telah berkata Aisyah radhiyallahu anha, hai segala perempuan, jikalau kamu mengetahui suaminya dengan hak segala suami, ya, dengan segala suami itu kan, suami kami atas kalian, semuanya dengan hak suami. Semuanya, lompat ya. Jikalau kamu mengetahui semuanya, betul kan? Dengan hak segala suami. Maksudnya gini, perempuan-perempuan, kata Sayyidatuna Aisyah,
andai kalian perempuan-perempuan tahu semua hal, ya, kewajiban-kewajiban yang harus kalian lakukan terhadap suami kalian, ya, niscaya menjadikan oleh perempuan daripada kamu semuanya menyapu debu yang ada pada dua kaki suaminya itu dengan mukanya. Ngerti itu maksudnya? Ini kaki suami berdebu, ya, dah diletaklah telapak kaki suami ini kepada muka istri, disapu ini telapak kaki suami. Nah, dibersihkanlah telapak kaki suami berdebu tadi dengan mukanya, wajah istri. Kubersihkan bayo, pakai muka. Itu belum ada apa-apanya dibandingkan kewajiban yang lainnya. Artinya maksudnya ini apa gini? Ini tanbih, ini peringatan dari Sayyidatuna Aisyah. Kalian istri jangan remeh. Jangan sepele tentang urusan kewajiban istri terhadap suami. Kalau datang suami kalian dengan kondisi tapak kaki dia berdebu, kalian sapukan itu tapak kaki dengan muka kalian sekalipun, itu kan dasar itu kan, menyapu debu di kaki pakai muka, itu belum ada apa-apanya, nggak sebanding, ya, dengan kewajiban kalian terhadap suami. Ini maksudnya tambih, ya, peringatan keras dari salah satu istrinya Nabi Muhammad SAW, jangan pernah remeh dalam urusan kewajiban istri terhadap suami. Masa kami aja Ustaz, istri aja, nanti ada bab suami. Cuma nantilah kan. Ini pas di kitab istri dulu ya kan. Senyum-senyumlah dulu Pak Isa tak apa. Nanti ada masanya kono. Ya, aduh. Sampai seperti itu. Ya, ini kan peringatan keras artinya. Ya, makanya kenapa banyak di dalam neraka itu perempuan-perempuan, karena saking banyaknya istri-istri yang tidak memenuhi kewajibannya terhadap suami. Makanya banyak ya perempuan itu di dalam neraka. Dan telah mengeluarkan oleh hakim bahwa sesungguhnya seorang perempuan berkata iya bagi Nabi SAW. Ada perempuan bertanya kepada Rasul SAW bahwa sesungguhnya anak, ya, mamaku si Anu namanya itu meminang akan dikau. Maka khobarkan olehmu akan daku apa hak suami atas istri. Maka jikalau ada sesuatu yang kuasa aku mengerjakan dia, niscaya hendak aku berkahwin akan dia. Ada perempuan anak gadis dipinang sama laki-laki. Tapi sebelum dia mau menerima pinangan itu laki-laki, si anak gadis ini nanya dulu sama Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, saya nak bertanya. Iya, apa pertanyaanmu? Apa saja ya Rasulullah haknya suami terhadap istri? Atau bahasanya gini, apa saja kewajiban istri terhadap suaminya wahai Rasulullah? Kalau ada sesuatu yang bisa kulakukan, akan kuterima pinangan si abang itu. Coba jelaskan kepadaku wahai Rasulullah, apa saja kewajibanku sebagai seorang istri terhadap suami. Kalau memang bisa kulaksanakan, aku siap menikah. Paham tuh ya? Kemudian maka sabda Nabi SAW, setengah daripada kewajiban istri kepada suami itu, jikalau mengalir dua lubang hidungnya akan darah atau nanah, maka menjilat engkau itu perempuan akan dia dengan lidahnya, itu belum lagi mendatangkan ia akan hak suaminya. Keluar darah atau nanah dari lubang hidung suami atau telinganya suami, membersihkan bukan pakai kain, dijilat. Tahu dijilat? Kan luar biasa tuh kan? Itu belum lagi dianggap menunaikan kewajiban. Belum sebanding dengan kewajiban istri terhadap suami. Makanya berat. Ya, berat. Anak sekarang aja, ndak copat aja. Mengaji belum khatam. Khatam dulu mengaji minimal. Tauhid ya, Miftahus Sibyan gitu ya. Untuk ilmu-ilmu fardu ain, baru. Ya, ini orang sekarang nak cepat-cepat aja. Jadi sampai seperti itu kata Nabi. Andai lubang hidung suamimu ya mengeluarkan darah atau nanah, bahkan telinganya mungkin, membersihkannya bukan dengan kain tapi kau jilat. Itu belum sebanding, belum ada apa-apanya ya dibandingkan kewajiban istri kepada suami. Padahal itu dan dahsyat menurut kita tuh sampai begitu, itu dianggap belum lagi menunaikan
haknya suami terhadap istri. Kemudian mana lagi tadi? Dan jikalau patut bagi seorang manusia, jikalau boleh seorang manusia bahwa sujud ia bagi seorang manusia, niscaya aku suruh akan perempuan bahwa sujud ia bagi suaminya apabila masuk ia atas istrinya. Salahnya nggak boleh gitu maksudnya. Andai aja boleh ya manusia sujud kepada manusia yang lainnya, kan gitu kan, niscaya kata Nabi, kuperintahkan setiap suami masuk ke dalam rumah, kusuruh bini-bini itu cium kaki telapak kaki suami. Tapi itu pun belum ada apa-apanya juga. Belum sebanding. Seperti itu dia. Nah, kemudian dikit lagi, maka berkata oleh perempuan itu tadi yang nanya tadi, betul tiada itu demi Tuhan yang membangkitkan akan dikau dengan sebenarnya. Jadi Nabi, tiadalah aku bersuami selama kekalku di dalam dunia ini. Akhirnya kata Betino tuh, tadi udah ondak kali dia menikah. Begitu bertanya dia sama Nabi tentang kewajiban dia nanti sebagai istri apa aja, dijawab Nabi begitu. Kalau begitulah pula ya Rasulullah, ya tak akan ada niatku mulai sekarang dan selama-lamanya tak akan aku menikah. Ya, kenapa? Aku merasa tak sanggup. Ya, dan merasa tak sanggup memenuhi kewajiban istri terhadap suami. Tapi jangan pula nanti sampai rumah udah lah bah. Pisah lah kita bah. Ya. Apa kau dek? Aku tadi mengaji sama Ustaz Sumitra. Ya. Belum sebanding yang kubuat nih. Ya. Aku takut masuk neraka. Awal dikejar-kejar lakinya nanti. Ya. Apa Ustaz sampaikan di mengaji itu kok minta corai biniku katanya. Tidak ya. Ini maksudnya ya, ini maksudnya apa tadi? Menegaskan bahwa kewajiban istri terhadap suami itu betul-betul luar biasa. Jangan dianggap remeh, jangan dianggap enteng. Sampai dibandingkan sama Nabi begitu, ya. Andailah boleh sujud, ya, seorang manusia kepada manusia yang lainnya, niscaya kusuruhlah istri-istri kata Nabi, setiap suaminya masuk ke dalam rumah, langsung kusuruh untuk sujud mencium kakinya. Tapi ya itu nggak dilakukan, itu hanya kiasan aja. Ya, sampai seperti itu, berarti kan bukan perkara yang remeh-temeh, perkara urusan itu. Baik, barangkali sampai di situ aja dulu.